Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab tentang al-mawaqit, waktu-waktu sholat. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani membawakan hadisnya Rafi' ibn Hadid, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablih. Kata Nabi SAW, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, kami sholat maghrib bersama Rasul SAW. Kemudian salah satu dari kami kembali, itu sungguh dia bisa melihat tempat dari mata panahnya. Jadi misalkan kita manah, kemudian tempatnya itu masih kelihatan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Apa pelajaran dari hadis, jamaah yang saya hormati? Pertama, sunnahnya menyegerakan sholat maghrib di awal waktu. Sampai sahabat itu ada yang sholat selesai, kemudian balik, itu masih ada cahaya. Jadi sampai tempat mata panah, itu masih kelihatan. Berarti sunnahnya sholat maghrib disegerakan. Dan ini sepakat di kalangan para imam. Wallahu ta'ala alam, ini fikih yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya hormati, berkaitan dengan al-ghurub. Kan waktu maghrib itu waktu ghurub, tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari itu maksudnya adalah kurs. Jadi lingkaran mataharinya itu tenggelam. Kapan lingkaran matahari sudah tenggelam, itu sudah masuk waktu maghrib. Walaupun masih ada cahaya. Masih ada cahaya yang terang. Dan termasuk waktu berbuka puasa juga begitu. Makanya nanti kalau di tempat yang tinggi atau di pinggir laut, itu kelihatan sekali. Lingkaran matahari itu kalau di pinggir laut seakan-akan ditelan oleh lautan. Jadi tenggelam matahari itu bukan hilangnya cahaya, tapi tenggelam matahari itu tenggelamnya lingkaran matahari. Jadi kalau
lingkaran matahari sudah tenggelam, itu sudah masuk waktu maghrib. Dan pertemuan yang lalu sudah diterangkan. Ini fikih yang kedua. Kemudian fikih yang ketiga, waktu maghrib itu membentang sampai nanti ila maghribi syafaqil ahmar. Tenggelamnya syafaq merah. Jadi kalau di arah barat cahaya kemerah-merahan itu sudah hilang, itu berarti sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Jadi waktu maghrib itu nanti sampai hilangnya syafaq merah. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis yang ketiganya seperti itu. Kemudian dibawakan hadisnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin bil isya hatta dahaba amatul lail. Summa haraja fasala wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu a'tama itu memasuki waktu malam. Jadi memasuki waktu gelapnya malam. Atau sepertiga malam yang awal. Kalau sepertiga malam yang awal, jamaah yang hormati, berarti kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 10, malamnya 10 jam. 3 jam 20 menit. Berarti jam 9.20-an. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di satu malam itu keluar sampai hilang sebagian malam. Kemudian beliau keluar melaksanakan sholat. Lalu Nabi katakan, sesungguhnya ini merupakan waktu yang utama untuk sholat isya, kalau tidak memberatkan umatku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Pelajaran dari hadis, sunnahnya mengakhirkan sholat isya itu sampai ini, la yatazawwaju thulutsahu aw nisfahu. Jadi jangan sampai melampaui sepertiga atau separuhnya. Ya taruhlah misalkan jam 9 atau kurang dari itu. Wallahu ta'ala alam, sunnahnya mengakhirkan sholat isya. Sholat isya ini satu perkara yang disunahkan. Berarti nanti semua sholat, kemarin sudah disampaikan, sunnahnya dikerjakan di awal waktu, kecuali 2. Isya, yang kedua duhur ketika terik yang sangat panas sekali. Itu boleh agak mundur sampai nanti menjadi dingin. Wallahu ta'ala alam. Pelajaran yang kedua, sunnahnya memperhatikan kondisi makmum. Jadi jangan memberatkan mereka fil intidhar, dalam menunggu atau dalam fitatwilis sholah, memanjangkan sholat. Sunnahnya memperhatikan kondisi makmum. Makanya Nabi SAW kemarin juga sudah kita baca hadisnya. Beliau kalau ngimami itu memperhatikan makmum. Yang makmumnya datang awal ya langsung. Tapi kalau makmumnya agak lambat, maka beliau juga undurkan. Memperhatikan kondisi makmum. Itu lebih menjadikan mereka nyaman. Tapi coba kalau misalkan makmumnya wis tekok, ya banyak, kemudian sholatnya diundur, akhirnya toleh jam gitu. Ya, akhirnya memberatkan mereka. Kadang konsentrasi sholatnya nanti juga terganggu. Wallahu ta'ala alam. Makanya kalau kami lebih condong jarak antara adzan dan iqamah itu disesuaikan dengan persiapan jamaah. Kalau adzan, taruhlah jamaah satu masjid itu membutuhkan waktu mendengar adzan, persiapan berangkat ke masjid 1/4 jam. Itu paling bagus jaraknya 1/4 jam. Supaya nanti jangan sampai persiapan mendengar adzan berangkat ke masjid 1/4 jam, 5 menit diqomati. Akhirnya, waduh, telat ini. Wallahu ta'ala alam. Bentuk memperhatikan makmum itu seperti itu. Yang kedua, bentuk memperhatikan makmum itu kata Nabi SAW, man ama qauman falyuhafif.
Kalau mengimami satu kaum itu diringankan. Tapi diringankan tetap dalam batas tumakninah. Kan kadang ada orang sholatnya ringan, tapi yang sering kita angkat. Ini supaya nanti semua kita sadar. Ya, kadang ada sholat tuh berulang kali. Kalau kita makmum kadang neng ati rasanya anyel itu. Ya, kita mau Al-Fatihah padahal maunya ya cepet. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baru sampai iyyaka sudah ruko. Yang dirampungke. Nanti kita ruko dia sudah itidal. Kalau nggak dirampungke itu semua seperti itu kecuali kalau membaca jariyah. Kalau jariyah itu Al-Fatihah suwi itu. Tapi bareng Syria itu cepat banget. Ini sering ya, sering. Kata-kata meringankan itu tetap dalam batasan tumakninah. Makanya pernah kita kasih contoh. Saya pernah bermakmum di belakang ulama itu saya hitung. Jadi dulu di hotel mana itu ke pas daurah. Ya, ulamanya ngimami itu saya coba hitung. Hitung itu kalau bacaan saya misalkan ketika ruku, saya baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim 5 kali. 5 kali. Nah ini taruhlah kita 3 kali karena orang kelas ulama misalkan ya. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, itu kecepatan. Tambah lagi nanti kita akan sulit untuk bisa meresapi apa yang kita baca. Padahal bacaan sholat itu diresapi. Diresapi. Ini banyak. Ya, bahkan orang-orang yang terkadang dianggap sebagai orang yang paham agama masih sering seperti itu. Masih sering seperti itu. Kalau pengalaman saya yang terakhir itu mampir di masjid sholat isya, wah, rakaat kedua pertama itu wapi. Seperti pikiran saya ini mesti guru tahfidz ini. Jadi bacaan itu sampai misalkan dengung, jelas atau samar, ketok kabeh. Bagus. Tapi begitu masuk rakaat yang ketiga, ya sama. Moco itu sampai iyyaka sudah Allah Akbar. Jadi kata-kata memperingan itu tetap dalam batasan syariat. Makanya kalau ringan misalkan 2 rakaat subuh itu 4 menit insya Allah masih normal. Tapi kalau orang rakaat itu 1 menit setengah, oke jenenge mesti ada yang cewek nanti sholatnya. Wallahu ta'ala alam, imam disunahkan memperhatikan kondisi makmum dengan 2 itu. 1 menunggunya, yang kedua memperpanjang sholat. Memperpanjang sholatnya. Iya, wallahu ta'ala alam. Kemudian dalam hadis ini terdapat pelajaran. Ada kaidah yang bisa dipetik dari hadis ini. Nabi itu mengatakan sholat isya di akhir waktu agak malam itu lebih utama. Tapi ada tambahan laula an asyqa ala ummati. Dengan catatan selama tidak memberatkan umatku. Berarti di sini nanti ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan didahulukan dibandingkan dengan menggapai kemaslahatan. Dibandingkan dengan menggapai kemaslahatan. Apa kemaslahatannya? Kemaslahatannya waktu utama. Tapi kalau mendatangkan kerusakan, kerusakan itu misalkan sing nunggu kesuwen, anyel, akhirnya sholat dalam kondisi grundel. Sing nunggu kesuwen, akhirnya ngantuk, sholat dalam kondisi teklak-tekluk. Sing neng omah, walah paling sholat isya rada bengi, mangkate engko, akhirnya keturun di rumah. Keturun di rumah. Makanya nanti kalau kondisi seperti itu, amalan sunnah tidak boleh dilakukan kalau mendatangkan madharat. Kalau mendatangkan madharat, ini amalan yang sunnah. Ini penerapannya nanti banyak sekali. Penerapannya banyak sekali. Saya itu termasuk terganggu kalau sholat ya podo-podo masbuk, tapi yang masbuk lain itu kemudian ditamplek jadi imam, sholatnya maghrib isya motone bianter. Padahal kalau sholat maghrib isya baca keras apa hukumnya? Sunnah. Kalau mengganggu orang nggak boleh, tidak diperbolehkan. Iya.
Lah kadang ada masbuke masih banyak. Ono sing teko, kemudian teko itu langsung nyablek. Merasa nyablek karena masbuknya ya kurang maghrib, kurang 2 rakaat, berarti ada 1 rakaat lagi yang bacanya jariyah. Motone biantar. Padahal itu termasuk perkara yang sunnah. Amalan sunnah kalau mendatangkan madorot itu dihindari. Tapi masih banyak prakteknya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Padahal pula makmum masbuk dijadikan imam itu nggak ada di masa salaf. Sepengetahuan kami tidak ada di masa salaf. Jadi kalau masbuk itu menyelesaikan sendiri. Makanya saya kalau masbuk di tabligh itu saya menang weh. Ya. Wis ben tabligh. Nawir tabligh biantar ngantek gosong pipine ya tak bales lah. Tapi ini tabligh kan blek. Iya. Itu saudara yang saya hormati, itu tidak ada di masa salaf. Masa salaf itu kalau masbuk menyempurnakan sendiri. Cuman pendapat fuqaha itu diperbolehkan, tapi nanti yang makmum masbuk itu merubah niat makmuman menjadi imaman. Sebenarnya kan juga merepotkan hati. Iya, wallahu ta'ala alam. Makanya pertama kalau saya tabligh saya meneng wae. Yang kedua, kalau saya terlambat ya saya sholat dewe. Kecuali kalau ada temennya, misalkan 3 orang podo-podo telat, ya wis kita sholat bersama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari fikih hadis ini, jawazu amalil amal al-mafdul ahyana libayani hukmihi linnas. Boleh mengamalkan amalan yang kurang utama kadang-kadang untuk menjelaskan hukumnya kepada manusia. Untuk menjelaskan hukumnya kepada manusia. Ada kalanya boleh. Ada kalanya diperbolehkan. Ya. Jamaah saya hormati, walaupun nanti kalau misalkan itu mengganggu ya nggak usah. Nggak usah. Dulu sempat ramai itu ada Ustadz Ramadan Safar. Terus madang di video. Pengennya itu menjelaskan kalau bulan Ramadan Safar kemudian dia tidak puasa, itu boleh. Loh tapi ndelok madang enak-enak itu langsung, apalagi kalau ketemu orang yang memiliki niatan jahat. Itu penjelasan tentang rukhsah ketika safar berat boleh berbuka, itu nanti disunat bahasanya. Gur videone diketokne ustaze mangan karo tanggale sama harine, bar kuwi dikomentari. Gelo deloken. Ustadz Ramadan malah madang. Itu kalau misalkan datang madorot, nggak usah. Tapi kalau enggak, untuk menjelaskan hukumnya, boleh. Itu diperbolehkan. Ini fikih yang keempat. Fikih yang kelima, kasih sayangnya Nabi SAW. Kasih sayang Nabi SAW itu, beliau diutus innama bu'istum muyassirin walam tuba'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan mempersulit. Bukan mempersulit. Makanya Nabi kalau disuruh memilih 2 perkara, beliau pilih yang lebih mudah. Beliau pilih yang lebih mudah. Ya kayak bulan Ramadan, sholat maghrib. Itu kalau suwe, saya yakin jamaah gemereneng. Suwe nih. Tapi kalau mau misalkan wal asr, rampung. Wah, imamnya jos iki. Ndang mulih, ndang madang. Lalu kalau bulan puasa kan kadang ada orang itu nggak bisa langsung makan. Di masjid kita itu ada yang ketika berbuka bersama mesti orang maem. Mboten maem, Pak. Wetenge durung siap. Beda dengan kita, kalau kita pokoknya kolu bala. Wabeh kolu tentu. Tapi ada orang-orang tertentu kan nggak siap langsung makan. Nah ini contoh. Kasih sayang Nabi itu salah satunya seperti itu. Bahkan beliau pernah ngimami, ingin memanjangkan sholat dengan tangisan anak. Itu beliau urungkan niat untuk memanjangkan sholat. Karena kalau ada anak nangis, anaknya sedih. Orang tuanya kadang sholatnya ora khusyuk, apa meneh suwe. Tapi kadang kalau kita praktekkan juga digrenengi. Saya pernah sholat hari raya neng lapangan, itu
mulai surat Al-Fatihah itu bocah nangis. Suaranya itu bianter banget itu. Ya, bocah lanang nangis suaranya bianter. Akhirnya saya cuma ngimami itu pertama ayat kursi, kedua Al-Ikhlas. Hari raya aku ayat kursi karo Al-Ikhlas sih. Iya. Itu kalau ketemu orang awam, kul husisan le. Ini padahal Rasul pernah lakukan. Rasul pernah lakukan. Menunjukkan beliau itu mengajarkan kepada kita memiliki sifat belas kasih. Memiliki sifat belas kasih. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Kemudian dibawakan hadis Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Idza istaddal harru fabridu bisalah. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam." Kalau panas itu sangat, dinginkan dengan sholat. Dinginkan ya ketika Anda mengerjakan sholat. Karena panas yang sangat itu merupakan uap jahanam. Merupakan uap jahanam. Ya, saudara yang saya hormati, hadis ini Nabi terangkan kepada kita. Lebih khusus sholat duhur, panas sekali, itu tunggu sampai agak dingin. Tunggu sampai agak dingin. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis yang tadi sudah kita singgung. Sunnahnya menunggu waktu dingin untuk sholat duhur di hari-hari yang sangat panas. Kalau tempat kita belum seberapa. Tapi kalau bangsa Arab, musim panas itu sampai kemarin itu sing haji yang tahun lalu, bukan yang haji ini, tahun yang sebelumnya itu 43 derajat. Wah, panas banget itu. Panas sekali. Ya. Ini 43 derajat. Kalau dingin, adem banget. Adem banget. Kata Nabi, kalau kondisi sholat duhur di hari-hari musim panas, sangat panas, itu tunggu sampai sedikit dingin. Ya, makanya pendapat seperti ini, sunnahnya menunggu sampai dingin, ini madhab imam yang 4 dan mayoritas ulama. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu rohatul musallin, kenyamanan orang yang sholat. Jadi kalau sholat itu nyaman, nanti khusyuk. Coba kalau orang sholat nggak nyaman, apa contohnya? Wis ora sah panas sampai 43 derajat. Kita sholat, AC-nya mati, kipasnya ra ono itu. Itu kalau di tempat kita, tempatnya tertutup semua, jamaahnya akeh. Wah, ya nggak khusyuk itu. Nggak khusyuk. Iya. Saudara yang saya hormati, hikmahnya adalah untuk kenyamanan orang yang sholat. Makanya tempat ibadah itu kalau membantu proses kenyamanan ibadah, itu disyariatkan. Kasih AC, kasih kipas misalkan. Semua yang mengganggu kenyamanan ibadah itu dihilangkan. Yang mengganggu kenyamanan ibadah itu dihilangkan. Anak-anak Gojek. Sampai ada ustadz itu cerita kalau ngimami ono bocah Gojek itu langsung lali katanya bacaannya. Lali orang mergo grogi. Karena ada orang lali itu grogi. Gue jenengan ngimami. Bareng teko ngarep arep maca Al-Fatihah entuk separuh lali. Padahal apal enggak, tapi memang betul-betul terganggu dengan Gojek. Lah ini tanggung jawab semua kita. Kalau kita punya anak diajak ke masjid ya dideken. Dijagani, jangan sampai membuat kekacauan. Dan kita ingatkan. Tapi kadang ada malah anak yang masjid pak ora. Lagi kon ngandani sapa? Nanti kalau dikandani agak keras, Pak malah moro nesu. Wah, aku ning masjid ora oleh, Pak. Wis getak-getak dipentelengi katanya. Ya, Pak enggak mikir anakmu ini ning masjid horeg misalkan. Iya. Ini saudara yang saya hormati, hikmahnya kenyamanan orang yang sholat itu diperhatikan. Diperhatikan. Iya. Tapi kalau orang nggak paham, kadang ya itu. Malah anak perempuan, dulu saya pernah nemui di masjid mana itu, cah wedok ning masjid cawetan tok sama kaos sport itu loh. Kaos sport itu segini nih. Pakaiannya rapi.
Loh ini karena kurang perhatian terhadap adab, akhirnya loh anak wedok go ngono itu. Itu kalau ketemu orang pikirannya kotor, itu bayangannya umur 18 tahun itu. Ya. Yeah. Coba kan rusak nanti. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, kenyamanan orang yang sholat itu diperhatikan. Karena khusyuk itu merupakan rohnya sholat. Rohnya sholat. Kemudian yang ketiga, sebab sangat panas itu ternyata nafasnya jahanam. Nafasnya jahanam. Nah itu sehingga kalau seorang merasakan panas yang sangat, itu harusnya ingat, wah ngeri ini. Uape kaya ngene, sungupe aja kayak gini panase. Apa meneh nanti aslinya. Apalagi nanti aslinya menjadikan dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti sifat orang yang beriman, saudara yang saya hormati, semua itu bisa diambil pelajaran. Delok kompor. Wah, merinding. Wah, bulat-bulat kayak gitu misalnya sing diobong aku piye. Lihat banyu umop. Wah, banyu umop itu kayak gitu itu misalnya dicemplongke piye. Itu orang yang beriman bisa memetik pelajaran. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. 3 hal. Setelahnya, dalam hadisnya Rafi ibn Hadij, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asbihu bisubahi. Asbihu bisubahi itu masuklah waktu subuh, waktu pagi, itu ketika sejak awal. Kenapa? Fa'innahu a'bamu li ujurikum. Karena itu lebih besar pahalanya bagi kalian. Lebih besar pahalanya bagi kalian. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, imam yang 5 dan juga imam disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban. Sanad hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Darimi, Ibnu Majah, kemudian Tabrani. Ya, apa pelajaran dari hadis? Pertama, sunnahnya memanjangkan bacaan dalam sholat subuh. Karena sholat subuh itu dilakukan di awal waktu. Dilakukan di awal waktu. Iya. Makanya bacaannya sunnahnya panjang. Dengan catatan punya kemampuan, dengan catatan tentunya tidak memberatkan makmum. Karena kita itu kebanyakannya kalau suwe ya gemreneng. Pokoknya subuh, wah suwe nih. Ya suwe nih. Tapi sunnah. Tapi kembali tadi, kalau amalan sunnah itu memberatkan, berarti tidak dipraktekkan. Sunnahnya ketika sholat subuh itu bacaan agak panjang. Dipanjangkan bacaannya. Apalagi rakaat pertama. Kadang ada itu kalau sholat subuh motorin cepet itu kita salam, wah rongsop, jamaah ngadeg neh. Wallahu ta'ala alam, fikih yang pertama. Yang kedua, fasarnal isbah bisolah biitolatil qiraah. Kata Nabi, asbihu tadi, udhulu fis sobah, masuklah kalian dalam waktu subuh. Maksudnya atilu sholat subuh. Panjangkan sholat subuh. Makanya tadi fikih yang pertama sunnahnya memanjangkan sholat subuh. Karena asbihu itu maksudnya adalah atilu sholat subuh. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, sholat subuh itu dilakukan di awal waktu. Dilakukan di awal waktu, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan juga imam yang 3. Imam yang 3. Jadi sholat subuh kerjakan di awal waktu. Di awal waktu. Wallahu ta'ala alam. Selesai berkaitan dengan hadis tentang ini sunnahnya memanjangkan sholat subuh. Setelahnya dibawakan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi SAW berkata, man adraka minas subahi ra'atan qabla an tatlu asyamsu faqad adraka subaha. Siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat. Kapan seseorang dihitung mendapatkan 1 rakaat? Ada 2. Pertama, bisa baca Al-Fatihah, baru dihitung 1 rakaat. Yang kedua, mendapatkan rukuk bersama imam sempurna.
Itu baru dihitung mendapatkan 1 rakaat. Saya saat ini lebih condong kepada pendapat dapat rukuk bersama imam sempurna itu dapat 1 rakaat. Kata Nabi, siapa yang mendapatkan subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit? Sekarang terbit jam berapa ya? 5, taruhlah setengah 6. Setengah 6. Kita mendapatkan 1 rakaat. 1 rakaat itu kalau bikin gampang misalkan 2 menit. Berarti masuk masjid itu jam setengah 6 kurang 2 menit. Ya, sholatnya wis rampung, kita baru sholat 1 rakaat. Itu matahari ini wis jedul. Matahari ini wis jedul. Sungguh dia telah dihitung mendapatkan sholat subuh. Waman adraka ra'atan minal asr qabla an taghrubas syamsu faqad adrakal asra. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum matahari tenggelam. Tadi sudah kita terangkan makna matahari tenggelam itu tenggelamnya lingkarannya. Lingkarannya. Nah, kita sholat asar, taruhlah misalkan matahari tenggelam kalau sekarang jam 5 30 menit. Sholat, iya. Dapat 1 rakaat, taruhlah 1 rakaat itu 1 menit setengah. Berarti jam 5 lebih 28 menit setengah kita sholat. Allahu Akbar 1 rakaat rampung. Setelah itu Allahu Akbar masuk rakaat kedua, adzan maghrib. Itu telah mendapatkan sholat asar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Iya. Wallahu ta'ala alam. Iya. Hadis adalah hadis yang sahih dalam kitab keduanya. Pelajarannya menunjukkan kepada kita waktu subuh itu membentang sampai terbit matahari. Dimulai dari terbit fajar. Fajar itu terbagi menjadi 2, ada kadib, ada sidik. Penjelasannya, kapan disebut fajar kadib? Kalau cahaya di ufuk itu masih seperti ekor serigala. Itu berarti masih kadib. Tapi kalau sudah cahayanya menyebar, itu fajar sidik. Itu waktu sholat subuh. Berakhir dengan terbitnya matahari. Wallahu ta'ala alam, ini yang pertama. Yang kedua, waktu asar itu membentang sampai lingkaran matahari tenggelam. Masih ingat? Kapan dimulai waktu sholat asar? Wah, sapa sing kelingan. Kelingan nanti maghriban buka bersama. Ya. Ning omahe dhewe-dhewe. Waktu asar itu ketika kita tegakkan tongkat 1 meter, bayangannya sudah lebih dari 1 meter. Itu masuk waktu asar. Sampai nanti akhirnya tenggelam matahari. Cuman tenggelamnya matahari itu waktu yang ini, yang apa ya, sah, tapi termasuk dihindari. Karena kalau orang ngundur-undur sholat sampai menguning, sampai nanti menjelang tenggelam, itu bahaya, itu ciri sholat orang munafik. Tapi menunjukkan bentangan waktu sholat asar, itu sampai nanti tenggelam matahari. Lingkarannya kingslope. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, menunjukkan kepada kita, sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, itu dihitung sah. Dihitung sah. Ini yang ketiga. Yang keempat, mendapatkan 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, itu dihitung mendapatkan sholat asar. Ya, mendapatkan sholat asar. Ini yang keempat. Yang kelima, mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning nggak boleh. Makanya tadi kalau ada udzur lah, ada sebab misalkan. Tapi kalau jarak itu sholat orang munafik itu kalau krungu adzan asar, sik lagi adzan. Begitu komat, komatnya ramangkat yang masjid wae. Paling telat. Begitu lihat jamaah pulang dari masjid, sudah mulai santai sih lah. Iya. Begitu matahari menguning, itu langsung mencolot, ambil air wudhu, terus sholat dengan cepat. Sholat dengan cepat itu tak kira guru cah cilik tok, cah gede ya akeh. Sering itu kita di masjid linggo gitu, tahu-tahu ada jamaah teko itu sholatnya rampung. Nah, kalau cah cilik ya kadang namanya anak-anak ya. Anak-anak itu kan sholat itu
Kita lagi saambekan ngono wis rampung. Maca apa ora? Kalau saya konangan anak saya akan baleni ini. Baleni. Jamaah hormati, sifat munafik kalau sengaja mengundurkan sampai menguning nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Ini sifat orang-orang munafik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata-kata sungguh dia telah mendapatkan rakaat, nanti dalam satu riwayat mendapatkan sujud, ya. Itu saudara yang saya hormati, bukan artinya dapat sujud, tapi sekali lagi dihitung mendapatkan satu rakaat sempurna. Ini sudah kita terangkan tadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan akan datang lanjut pada masih membahas seputar tentang waktu-waktu sholat. Masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Sholat awabin itu sholat duha yang dikerjakan ketika menjelang matahari itu di tengah-tengah. Makanya sholat duha paling utama itu sholat awabin. Kata Nabi SAW, sholatul awabin hina tarmadul fisol. Sholat awabin itu sholat ketika anak unta bangun karena kepanasan. Kapan itu? Ya sekitar kalau sekarang dhuwur misalkan 11:30, ya jam 11-an. Wah pas panas itu. Anak unta itu kalau jam 09 isi anget. Jam 10 isi anget. Tapi begitu mulai panas, pindah nggon turun neh. Makanya kalau kita punya anak kayak ngono ya anak unta kian itu ya. Wis turu ya. Begitu panas pindah nggon turun neh. Wallahu ta'ala alam seperti itu, Pak. Jadi sholat duha dikerjakan pada waktu ketika sedang panas, tapi belum sampai di tengah-tengah. Ya mungkin jam 11-an. Atau mungkin jam 11 lebih sedikit, itu termasuk waktu duha yang utama. Cuman kalau kita terikat perjanjian jam dengan orang lain, kita nggak boleh. Misalnya kayak kita kerja, ya waktu jam segitu, goleki, uangnya nanti lagi, sholat duha. Apalagi sholatnya piro? 8 rakaat. 8 rakaat itu kalau orang rakaat 4 menit berarti 8 ping 4. Sudah berapa itu? 16:32. Setengah jam punjul. Iya. Itu kalau terikat dengan jam nggak boleh. Makanya pernah kita baca tentang apa? Seseorang ketika terikat dengan, jangankan kok waktu ini seperti itu. Iya, 2 rakaat aja nggak boleh kalau sudah terikat. Kecuali kalau misalkan pemilik usaha kasih izin. Monggo karyawan yang mau sholat pas apa itu toko ini sepi silahkan. Kan kalau jaga toko itu kadang rame kadang sepi. Pas sepi misalkan monggo semua sholat silahkan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau enggak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Makatan Pak. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.